Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Fardhimanto dengan NIM 131416068 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan soal sistem penyusunan arsip, jadwal retensi arsip, dan proses pelaksanaannya. Pertama, ada pengertian penyusutan arsip. Penyusutan arsip ini merujuk pada proses alami atau perubahan kondisi fisik atau keandalan arsip seiring berjalannya waktu. Arsip baik dalam bentuk fisik maupun digital dapat mengalami penyusutan atau penurunan kualitas dan keberlanjutan seiring berjalannya waktu karena berbagai faktor seperti kerusakan, perubahan teknologi, atau kehilangan integritas data. Selanjutnya, proses penyusutan arsip. Yang pertama, ada penyusutan arsip fisik, terdiri dari kerusakan fisik, kerusakan lingkungan, kehilangan atau pencurian. Yang kedua, penyusutan arsip digital terbagi menjadi 3, yaitu perubahan teknologi, kerusakan atau kehilangan data. Ketiga, penggantian perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya ada pengertian jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip merupakan pada daftar atau rencana yang menentukan periode waktu yang ditetapkan untuk menyimpan arsip sebelum akhirnya dihancurkan atau diarsipkan secara permanen. Ada juga contoh retensi arsip. Yang pertama, arsip administratif, dokumen kepegawaian, surat perjanjian kerja dan pribadi pegawai, dokumen karyawan aktif, dan lain-lain biasanya disimpan selama periode kerja pegawai dan beberapa tahun setelahnya. Yang kedua, surat menyurat internal seperti memo, surat pengantar, surat internal rutin, dan lain-lain biasanya disimpan selama beberapa tahun tergantung pada kebutuhan internal organisasi. Yang ketiga, surat menyurat eksternal seperti surat keluar masuk, surat perjanjian, surat penawaran, dan lain-lain biasanya disimpan selama beberapa tahun tergantung pada kebutuhan dan persyaratan hukum. Yang kedua, ada arsip keuangan dan pajak. Yang pertama, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan pajak, dan lain-lain biasanya disimpan selama 5-10 tahun tergantung pada persyaratan hukum dan peraturan pajak. Ada juga dokumen pembayaran seperti kwitansi, faktur, bukti pembayaran, dan lain-lain biasanya disimpan selama beberapa tahun tergantung pada persyaratan hukum dan audit internal. Selanjutnya, arsip hukum. Yang pertama, kontrak dan perjanjian seperti kontrak bisnis, perjanjian sewa, perjanjian kerjasama, dan lain-lain biasanya disimpan selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau beberapa tahun setelah berakhirnya kontrak. Yang kedua, dokumen hukum seperti gugatan, putusan pengadilan, surat kuasa, dan lain-lain biasanya disimpan selama jangka waktu yang ditentukan dalam proses hukum atau persyaratan hukum. Yang kedua, arsip medis seperti rekam medis pasien, contohnya riwayat penyakit, hasil tes medis, catatan operasi, dan lain-lain biasanya disimpan selama periode waktu yang ditetapkan oleh peraturan kesehatan dan persyaratan hukum. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.